Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah kisah sederhana tetapi sangat menarik untuk dicermati dan bisa dijadikan ibrah atau pelajaran tentang seorang calon penghuni surga yang pada saat Rasulullah berkisah, para sahabat pun menilai rasa penasaran yang cukup tinggi. Dan yang paling menarik, sang calon penghuni surga adalah seorang laki-laki yang biasa-biasa saja, luput, tidak terpantau dari perhatian para sahabat. Ibadahnya pun biasa-biasa saja dan menganggap laki-laki tersebut bukan orang yang istimewa di hadapan Rasulullah. Dikisahkan dalam kitab Rijal Haula Rasul karangan Khalid Muhammad Salih bahwasanya sahabat Rasulullah SAW Anas bin Malik menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i perihal orang tersebut, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di dalam masjid, Rasulullah berkata kepada para sahabat, akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Ucapan Rasulullah ini tentu saja membuat penasaran para sahabat, bertanya-tanya, siapa gerangan sang penghuni surga itu? Apakah dia salah satu sahabat yang rajin puasanya, salatnya, atau yang paling banyak sedekahnya, atau mungkin yang tidak pernah absen dalam jihad? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak berapa lama para sahabat pun melihat seorang laki-laki Ansar dengan wajah air wudhu yang masih menempel jenggotnya di mukanya, sambil tangannya menjinjing sendal. Tak ada yang spesial secara fisik dari laki-laki tersebut di saat masuk ke masjid. Para sahabat pun bertanya-tanya, alasan apa yang membuat laki-laki tersebut menjadi penghuni surga? Tentu saja itu derajat yang tinggi yang sangat diinginkan setiap muslim, apalagi para sahabat Rasul. Mereka semua menginginkan jaminan surga. Keesokan harinya, di tempat yang sama, Rasulullah kembali mengucapkan hal yang sama. Akan datang pada kalian seorang penghuni surga. Para sahabat pun kembali penasaran, bertanya-tanya, siapa lagi yang dipastikan penghuni surga tersebut? Namun justru laki-laki yang semalam yang lewat di hadapan sahabat dan Rasulullah. Para sahabat pun semakin bertanya-tanya, namun tak ada satupun yang berani bertanya kepada Rasulullah. Hingga hari ketiga, di tempat yang sama, Rasulullah mengucapkan hal yang sama. Namun tetap saja yang muncul laki-laki yang sama. Para sahabat pun yakin laki-laki itulah calon penghuni surga. Tapi sekali lagi tidak ada satupun sahabat yang mengetahui alasan dibalik rahmat Allah memasukkan laki-laki itu dalam golongan yang selamat pada hari akhir. Para sahabat terus dirundung keingintahuan. Ialah salah satu sahabat yang penasaran adalah Abdullah bin Amr bin As. Memiliki inisiatif untuk mencari tahu amalan apakah laki-laki tersebut hingga dijamin oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Abdullah bin Amr bin As ingin melihat langsung amalan apa yang dilakukan laki-laki tersebut sehari-harinya. Abdullah pun kemudian mendatangi rumah laki-laki tersebut, meminta izin untuk menginap di rumahnya dengan alasan bahwa ia telah bertengkar dengan ayahnya, kemudian bersumpah untuk tidak mau mendatanginya selama 3 hari. Jika boleh, aku ingin tinggal bersamamu 3 hari.
ujar Abdullah kepada laki-laki tersebut. Selama 3 hari ini Abdullah bin Amr bin As memperhatikan, mengamati apa-apa saja yang diperbuat oleh calon penghuni surga itu. Memang ibadah wajib selalu dikerjakan oleh penghuni surga itu, tetapi ibadah khusus seperti sholat malam dan puasa sunnah tampaknya penghuni surga tidak mengerjakannya. Hanya saja kalau ia terbangun dari tidurnya, terdengar ia menyebut nama Allah atau berzikir di tempat tidurnya. Tapi itu sejenak saja, dan tidurnya pun berlanjut. Pada siang hari, si penghuni surga bekerja dengan tekun. Ia pergi ke pasar sebagaimana halnya orang lain yang pergi ke pasar. Ia hanya mendengar Abdullah itu mendengar penghuni surga berbicara kecuali ucapan yang baik. 3 hari terlewat tanpa menemukan jawaban apapun. Bahkan hampir saja Abdullah bin Amr bin As meremehkan amalan si penghuni surga jika tidak mendapat jawaban sebelum pulang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika izin pulang setelah menginap 3 hari, Abdullah pun mengakui maksudnya tujuannya menginap di rumahnya, yaitu ingin mengetahui amalan yang membuatnya menjadi penghuni surga, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Aku bermaksud dengan melihat amalan itu, aku akan menirunya supaya bisa sepertimu, ujar Abdullah. Apakah yang kamu perbuat sehingga mendapat jaminan surga? Tanya Abdullah kembali kepada penghuni surga. Penghuni surga pun menjawab, aku tidak memiliki amalan kecuali yang kamu lihat sekarang. Dengan rasa kecewa, Abdullah pun keluar dari rumah, dan laki-laki penghuni surga tersebut memanggilnya. Ia berkata, benar, amalanku hanya yang engkau lihat. Hanya saja ditambah sedikit, aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun, baik kepada muslimin maupun kepada selain muslimin yang lainnya. Aku juga tidak pernah iri dan dengki ataupun hasad kepada seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Mendengar perkataan tersebut, takjublah Abdullah bin Amr bin As. Ia yakin sifat tidak pernah iri dan dengki dan hasad membuat pria tersebut masuk surga. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan kisah tersebut, banyak pelajaran yang dapat diambil. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda pula dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'din wa kunu ibadallah ikhwana. Al-muslimu akhul al-muslim la yuslimuhu wa la yakhdhuruhu wa la yakhjuruhu. At-taqwa hahuna wa la yusiru ila sadri salasa marrat. Bihasbil amri min syari an yaghfira akhahul muslim. Kullul muslim ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Artinya kalian jangan saling mendengki, jangan saling najas, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bagi muslim yang lain, maka ia tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya dan menghinakannya.
Takwa itu di sini kata Rasulullah, beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghinanya kepada saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah khutbah kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajarannya dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat iri hati dengki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastabi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabbana, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha